Gue tuh punya satu akun Instagram yang orang tuh gak ada yang tahu. Itu sih foto Haechan. Saking gue tuh cuma butuh ngeliat dia. Terus setiap udah ngeliat Haechan tuh gue ngerasa kayak, wah, Haechan aja bisa terlihat sebaik-baik ini, sebaik-baik aja gini. Masa gue nggak bisa? Gitu paham gak sih? Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi di Nadir Podcast bersama gue Moti. Kalau biasanya kita membahas tentang pengalaman loneliness dan juga lowest point dari para bintang tamu, kali ini spesial nih, kita bakal ngebahas fangirling sebagai temporary stress relief. Bersama siapa? Kalau di episode kali ini, kita nggak usah nyambut nih narasumbernya, langsung aja. Siapa? Hai Sobat Nadir, Syarira balik Febrianti. lagi. Sik. Apa Gua kabar siapa? nih? Mbak Baik Rira. lah, baik banget. Gue manggil Mbak ya? Lo manggil Mbak? Jangan, panggil Apa dong? Rira aja. Rira aja, oke. Asik. Gimana nih perasaannya lo jadi narasumber lagi untuk kedua kalinya di Nadir Podcast? Gue seneng banget. Gue gak nyangka ternyata gue akan dipanggil lagi menjadi narasumber. Karena gue Semuanya. menanti hal ini. Waktu itu di episode keberapa tuh? Episode 14 tuh. 14 ya, di episode ke-14. Bahas Tanggal apa waktu cantik. itu? Waktu itu tentang anak sulung waktu itu. Gue cerita tentang gimana sih perasaan anak sulung. Karena banyak anak sulung juga yang ngerasain hal itu. Oke. Kayak gue cerita tentang hal itu. Oke, kali ini kita mau bahas ini nih, Ra, tentang fangirling. Asik. Sebelumnya gue pengen nanya lu dong nih sama lu. Apa-apa? Arti fangirl tuh apa sih? Kalau fangirl sendiri menurut gue itu apa ya? Fans, seorang fans atau kumpulan fans Kumpulan fans. yang menyukai, mencintai idolnya gitu sih. Dan rata-rata kalau fangirl itu kan cewek ya. Iya. Kalau fanboy cowok. Terus kalau fangirling beda kan sama fangirl. Kalau fangirling itu lebih kayak melakukannya sih. Misalkan nonton Melakukan apa tuh? konser Oke. atau mereka update story tentang si idolnya, itu baru fangirling menurut gue itu. Tapi apa bedanya sama yang cuma sekedar fans gitu? Sampai ada nih Bedanya. namanya fangirling, fangirl, fanboy Kalau juga. kalau menurut gue ya kayaknya nggak ada bedanya deh. Atau mungkin ada bedanya tapi kalau menurut gue nggak ada. Karena fangirl itu lebih kayak buat panggilan untuk fans yang perempuan gitu loh. Kalau fans doang kan bisa cowok, bisa cewek kan. Menurut gue itu sih. Oke. Kalau fangirl. Ciri-cirinya apa aja tuh? Kalau ciri-ciri ya, hafal nama-namanya, Nama-nama apa? nama-nama idolnya. Misalkan di satu grup ada 20 orang atau 23 orang, dia Oke. hafalin semuanya, sampai kebiasaannya, hobinya. Sampai kebiasaannya? Hobi, terus dia tuh suka warna apa gitu-gitulah. Semuanya pokoknya ya, dihafalin. Terus mungkin bisa hafal-hafal lagunya, hafal mereka perjalanan dari debut sampai sekarang. Itu kan juga ciri-ciri fans ya, itu yang positif. Itu yang positif. Apa yang negatif? Sebentar. Agak berat ya. Tapi kalau menurut gue yang negatif itu udah kayak ngikutin sampai ke hotel, sampai harus nyari tiket pesawat yang sesuai biar bangkunya sebelahan sama si idol, itu kan juga negatif ya. Terus terlalu fanatik lah. Yang sampai over gitu ya? Iya, yang Berlebihan. terlalu over. Itu menurut gue itu negatif sih. Lo sendiri juga fangirl kan? Iya banget. Gimana tuh ceritanya, Ra? Sampai lo bisa... Lo suka sama siapa sih? Hah? Siapa itu? Kasih lihat dong. Nih Sobat Nadir. Mana nih semuanya. Ini namanya Haechan. Oke. Dia dari grup NCT, dari SM Entertain. Oke. Kalau ditanya awal gimana Awal. bisa jadi fangirl, gue tuh udah suka sama, gue udah ngefans itu dari zaman SNSD. Kapan ya tuh? Itu 2010-an kali ya. 2010. Iya, 2010, 2011 gue juga lupa. Pokoknya Pokoknya udah lahir. udah ya. Oh, udah. Umur Zaman berapa waktu itu? Zaman SD. Zaman SD waktu itu gue punya sepupu. Oke. Dia yang kayak
lihat deh, nonton deh gitu. Zaman dulu tuh masih pakai HP-nya BlackBerry. Iya. BlackBerry terus nonton YouTube-nya tuh harus searchingnya satu-satu itu kan. Dari zaman itu SNSD waktu itu lagunya kalau nggak salah pertama kali itu yang didengerin Oh atau nggak G gitu, antara dua itu gue juga Gimana lupa. lagunya? Masih inget nggak? Masih sih, cuma kayak gue malu banget nih kalau nyanyiin. Sedikit aja. Manis. Geli banget, sumpah geli. Oke, terus Gue suka gara-gara sepupu gue. Gue tuh sama sepupu gue ini kan deket banget ya. Jadi gue tuh pengen tahu apa yang dia suka gitu. Terus habis itu akhirnya gue suka SNSD banget sampai dulu tahu gak sih? Dulu tuh mereka pakai celana pendek warna-warni gitu. Gue sampai kayak kalau nggak salah gue sempet punya waktu itu warna orange. langsung punya sama. Sama persis mirip, yang pendek banget gitu. Saking gue tuh Lu suka dapat dari mana ya beliin mama saya lah, Mbak. nyarinya? Nggak tahu kan zaman dulu tuh udah banyak ya, di mana-mana juga ada yang celana pendek kayak gitu. Sebenarnya nggak sama persis, cuma mirip. Oh, mirip tuh. Soalnya kalau yang sama persis gue juga nggak tahu Iya, mereka gua pakai kira merek sama apa persis kan. Terus mungkin setelah itu gue sempet tuh nggak suka Korea, bukan nggak suka ya, Nggak cuma suka. kayak sempet karena zaman-zaman mau punya adik waktu itu, gue jadi kayak Korea ntar dulu deh, streaming kan agak nguras waktu ya. Terus sampai gue suka lagi tuh zaman Epping, itu gue lupa lagi tahun berapa. Epping apa? Grup juga, girl band. Oh, enggak. Dulu tuh gue sukanya yang cewek-cewek, karena gue ngerasa Oh. mereka cantik ya. Ya. Cantik terus berprestasi, bisa nyanyi, bisa nari, itu suatu hal yang menurut gue tuh wah, Wah. yang gue belum tentu bisa kayak mereka, makanya gue suka mereka. Oke. Terus keputus lagi gara-gara mau sekolah, UN bla bla bla, balik lagi nih. Waktu itu BTS Tes. Kapan? 2013, 2014, apa 15 ya, gue lupa. Gue Itu lupa lama antara. juga dong. Udah lama banget, Bukan baru-baru ini. zaman SD kok. Iya. Gue lupa, 15 kayaknya deh, gue baru mulai lagi. 2015. Gimana tuh? BTS itu waktu itu masih stream juga, karena waktu itu konser gue nggak sanggup punya duit bro. Iyalah. Zaman kecil itu ya, di sini juga kagak kayaknya kalau konser kan. Terus habis itu suka BTS, jadi ARMY lama Jadi tuh. ARMY. Tau gak sih dulu zaman ARMY tuh beli topi tulisannya BTS, terus pakai baju. Oh, merchandise-nya gitu. Merchandise. Tapi karena waktu itu gue belum punya duit, gue beli yang KW. Kan banyak ya? KW. Iya, banyak yang bikin gitu kan, pakai merek gitu. Gue sempet tuh punya sekali karena waktu Yakin itu sekali. Kalau BTS sekali. Gue tuh Sekali. baru mulai boncos itu di NCT. Oke, BTS dulu. Nah, gue cuma pokoknya sampai mereka 2018 kayaknya. 2018. Abis itu gue udah gak suka BTS. Selama 3 tahun itu lo ngapain aja sebagai ARMY? Wah, gue tuh dulu Apa nih, Wah, sampai tau gak sih bikin tulisan gitu, Jungkook, V, pokoknya nama-nama mereka Tulisan di mana? di tangan. Di tangan. Setiap hari Pakai beda. apa? Pakai itu doang, pakai henna dulu nggak Oh, henna. tahu kan. Eh. Terus pernah juga pakai pulpen yang biar digosok-gosok hilang. Oke. Terus gue sempet bikin bukan novel, cuma di Wattpad. Dulu tuh zaman eranya Wattpad. Gue bikin cerita, gue jadi pacarnya Jungkook. Ngarang cerita. Gue ngarang cerita. Gue bikin cerita gitu. Tapi itu waktu itu cuma 12 part gitu. 12 part. Iya, pokoknya gue ketemu Jungkook di Korea. Terus gue masih inget nih, gue ketemu Jungkook di Korea. Terus gue liat banget. Gimana? Gue ketemunya tuh di jalan. Hah? Terus habis itu gue langsung kenalan gitu sama Jungkook. Oh ya, kok dia mau? Kan itu cuma hayalan gue. Iya, tapi kok ceritanya dia mau itu gimana? Iya, pokoknya Di kenalan karangan. aja. Itu kan karangan ya, karangan bebas gue aja gitu. Oke. Pada saat itu gue emang lagi kayak, oh my god, Jungkook tuh is my love gitu. Terus gue bikin lah cerita-cerita itu. Ada yang baca? Gak ada lah. Gue juga malu ngasih taunya, lihat nih gue pacar Jungkook. Terus habis itu akhirnya Terus? pokoknya di ending itu gue nikah sama Jungkook, terus punya anak 3. Gimana? Pokoknya gue ketemu sama Jungkook di part 1 ketemu di Korea. Gue juga nggak tahu waktu itu gue kenapa gitu bikin itu.
Pokoknya gue bikin cerita kalau gue akhirnya nikah sama Jungkook. Terus itu saking gue sukanya ya, gue sukanya. Terus pas udah mulai agak gede, kok gue jijik ngeliatnya, gue bacanya kayak gue ngapain gitu. Masih Kalau ada sekarang itu? sih Masih ada. gue nggak tahu deh, cuma kayaknya kalau di email yang lama ada. Oke, nanti linknya ada di bawah ya kalau yang mau baca. Ya Allah, sedih banget. Itu lucu sih menurut aku, soalnya kayak itu zaman-zamannya aku masih fanatik ya. Aku belum sadar bahwa idol itu nggak bisa dimilikin. Bukan nggak bisa ya, cuma maksudnya nggak make sense aja untuk Iya. orang Ya, nggak awam bisa kayak sih. gue. Kita nggak ada yang tahu kan. Kita nggak ada yang Oke. tahu. Kita nggak ada yang tahu. Siapa tahu gue ntar gede nikahnya sama Haechan gitu kan, kita nggak ada yang tahu kan. Cuma ya pasti ada perasaan-perasaan yang kayak gue pengen gitu kan. Cuma sekarang sih udah mulai biasa aja gitu. Biasa aja. Biasa ajanya tuh dalam arti gue mencintai Haechan. Gue kan sekarang suka NCT. Gue tuh suka NCT cuma sebenarnya gara-gara pertama gue suka lagunya, kedua tuh gara-gara pandemi. Gimana? Waktu 2020 tuh NCT naik kan, terus Naik apa? lagi naik daun. Oh, Mereka tuh ada member ber-23, orang bingung dong kayak aneh gak sih punya member sebanyak itu gitu. ya terus? Ternyata gue tuh udah suka awalnya tuh NCT Dream. Wah gila Apa gue. bedanya? Jadi NCT tuh ada macam-macam. Ada Oke. NCT U, NCT 127, NCT Dream, ada Wavy. Lo hafal semuanya? Kebetulan gue hafal, sampai ke lagu-lagunya gue hafal. Karena gue emang Member ya? member-membernya gue hafal. Mau gue sebutin? Nggak usah. Nanti aja. Oke. Tapi sekarang NCT itu udah sisa 20 member. Karena Gimana 3 lagi ada. Yang satu keluar, 2 lagi tuh pindah grup. Pindah grup. Pindah grup doang, tapi mereka masih satu agensi. Keren kan? Baik banget pacar Oke. gue. Pusing gak lo? Pusing Nah, gue. lo sukanya nih gimana? Gue sukanya di mananya tuh apa nih maksudnya? Bisa sampai suka? Bisa sampai suka sama NCT. Iya. Awalnya Kan tuh, awalnya tuh BTS. tadi ini lucu nih. Gue Gimana? suka sama NCT gara-gara Jaehyun. Siapa tuh? Jaehyun NCT. Dia tuh Jaehyun ya, bukan Johnny, bukan Jungwoo. Pasti bingung kan lo? Jaehyun itu ulang tahunnya sama-sama gue. 14 Februari. Oke. Dulu tuh gue Terus? kocak deh. Gue waktu zaman SMP ya, kalau salah kelas 1 SMP. Oh, ini masih SMP. Gue nyari nama-nama idol yang ulang tahunnya 14 Februari. Terus? Itu keluar Jaehyun from NCT gitu. Gue kepoin tuh. Kebetulan dia ganteng banget, Wak. Kayak Jaehyun itu definisi menurut gue nggak nyata, saking gantengnya. Soalnya ganteng banget tuh gak sih? Ya oke, terus? Kayak tidak tersentuh gitu Jaehyun tuh. Terus habis itu gue nonton, tapi kok perasaan gue nggak ke Jaehyun ya, paham gak sih? Kayak gue tidak bisa menyukai Jaehyun dengan sesuka gue ke Haechan. Haechan tuh siapa? Haechan tuh anak NCT juga, Membernya juga? member juga. Dia tuh Maknae di 127. Apa? Maknae itu yang paling muda. Oke. Yang paling muda di NCT 127. Grupnya gitu. Terus gue waktu itu ketemu Haechan, maksudnya ketemu Haechan, gue ngeliat ketemu. Haechan, gue ngeliat nonton Haechan itu zaman masih, ya Allah, kalau kata aku mah kayak jamet. Kalau sekarang tuh kayak jamet, tapi lucu banget, gemes. Terus gue nonton apa ya waktu itu ya? Pokoknya gue jadi kayaknya gue suka deh sama Haechan. Kayaknya Terus? gue harus support dia deh. Terus si Jaehyun gimana? Ya gue waktu itu belum ngebiasin dia. Oh. Gue cuma kayak, oke dia ulang tahunnya sama-sama gue jadi suka gitu, Oh, paham gak gitu sih? doang. Tapi ke Haechan itu, gue ngeliatnya tuh kayak Haechan bener-bener, setiap ngeliat Haechan gitu ya, gue kayak merasa tenang, seneng. Gue ngerasa semua masalah gue ya los-los aja ngeliat Haechan. Gini ya, gue tuh punya satu akun Instagram yang orang tuh gak ada yang tahu. Itu sih foto Haechan. Saking gue tuh cuma butuh ngeliat dia. Terus setiap udah ngeliat Haechan tuh gue ngerasa kayak, wah, Haechan aja bisa terlihat sebaik-baik aja gini. Masa gue nggak bisa? Gitu, paham gak sih?
Yang itu kan? Iya, yang ini. Makanya gue selalu bawa dia kemana-mana. Karena dulu tau gak sih, waktu pas awal-awal gue baru sanggup beli PC gitu, photocard, album, bla bla bla, gue tuh selalu bawa itu kemana-mana. Oh, itu lo beli? Ini gue beli. Kirain print sendiri. Gila loh. Ini beli ya, Wak. Jadi gue tuh ada kayak tempat kalender, ya bukan kalender. Bentuknya kayak kalender tapi isinya foto-fotonya Haechan gitu. Oke. Tuh gue bawa kemana-mana, sampai gue ada cafe di daerah dekat rumah gue. Iya. Dia tuh emang cafe Korea, sampai dia hafal gue selalu bawa foto Haechan kemana-mana. Kenapa lo bawa kemana-mana? Karena gue ngerasa gue punya temen sama Haechan. Gue kayak punya koneksi tersendiri sama Haechan, padahal nggak ada. Haechan pun nggak tahu gue hidup. Cuma dengan adanya foto itu gue merasa kayak, oh gue ada temen loh, gue nggak kesepian loh. Walaupun Haechan nggak tahu gue, tapi gue ngerasa gue ada koneksi sama dia. Paham gak sih? Paham. Ada perasaan dimana kayak orang mungkin nggak ngerasain itu, tapi gue ngerasainnya kayak gitu. Dibilang kesepian juga gue nggak ya mungkin gue banyak temen lah, maksudnya adalah temen gue yang akan nemenin gue gitu. Tapi saat gue sama dan saat gue sama Haechan, gue akan merasa lebih, oh nggak apa-apa, baik-baik aja, gue oke kok gitu. Perasaan gue gitu sih setiap gue ngelihat Haechan. Makanya sampai sekarang gue bener-bener fokusin diri gue untuk support Haechan. Oh iya. Betul. Fokus lo ke situ sekarang. Fokus gue ke situ. Maksudnya dibanding fokus-fokus lain ya, untuk fangirl gue akan nge-fangirl ke situ. Karena gue mau gimana pun, waktu gue sempet tuh lupain Haechan, bukan lupain sih, lebih kayak ke fokus gue ke yang lain lah. Gue waktu itu lagi punya cowok. Oh, oke. Terus gue kayak, Terus? ya iya fokus gue lebih ke manusia yang ada depan gue dong, masa ngeliatin yang jauh gitu kan. Gue awalnya gitu mikirnya. Tahu kan? Enggak. Oh enggak. Jadi Enggak waktu itu. normal ya lo? Iya, gue normal kok. Terus habis itu akhirnya gue lebih fokus ke cowok gue, sampai pas akhirnya gue putus sama cowok gue fokusnya ke Haechan. Jadi gini. Gue waktu itu lagi nangis galau gak sih, namanya putus sedih gue. Putus nih ceritanya. Putus. Terus Haechan update banyak banget gitu. Update apa? Udah yang update-updatean lama, karena gue kan nggak pernah ngecekin Haechan lagi kan. Oh ya. Saking gue fokus gue ke yang lain, gue ngeliatin foto Haechan, ya ampun dia sekarang makin gini ya. Dia semakin nunjukin kalau dia bahagia gitu. Terus Haechan sempet sakit awal tahun. Gue tuh, lu tau gue nangisnya tuh kayak, Haechan gue jangan sakit. Nangis. Karena dia sakit. Karena menurut gue dia itu sumber kebahagiaan gue sekarang. Jadi kalau misalkan dia kenapa-napa, rasanya tuh kayak dia keluarga gue. Oke. Jadi gue akan susah untuk, kalau tahu dia nggak ada tuh gue akan susah. Paham gak sih? Iya. Gue nggak bisa nih kalau dia nggak ada di sekitar gue. Padahal cuma di HP. Nggak ada di sekitar. Enggak, maksudnya dia ada di HP atau dia ada di fotonya nih, gue tempel di mana gitu misalkan. Di situ loh contohnya. Iya, contoh di sini. Misalkan gue lagi naik transportasi umum ya. Gue ngeliat, ini kan gue pakai biasanya kalau misalkan gue lagi naik gitu. Gue liatin aja gini. Gue kayak, wah capek, padahal udah pusing gitu kan, panas kadang-kadang kan kalau misalnya itu suka kredit gitu kan. Tapi gue ngeliat tuh kayak, oh nggak apa-apa, gue baik-baik aja, gue jadi happy gitu, paham gak sih? Oh iya. Itu perasaan yang gue rasain sih. Cuma karena ngeliat foto. Karena lihat foto. Terus alarm gue Kenapa? itu suaranya Haechan. Itu waktu itu dari dia apa? itu apa ya? Yang mana ya? Gue lupa yang gue pakai. Soalnya gue udah lama nggak pakai. Pokoknya, aku idolmu yang paling setia itu. Bahasa Korea. Enggak, itu Indonesia kok. Indonesia. Iya, itu bahasa Indonesia. Waktu itu dia diundang ke salah satu brand, terus dia ngomongin tuh. Terus lu itu? Iya, gue potong. record, terus gue Lu masukin record. ke alarm. Oke. Saking gue sukanya sama suara dia. Terus lagunya NCT tuh sangat amat membuat gue semangat. Karena banyak lagu-lagu yang heboh gitu loh, maksudnya yang nadanya apa sih kalau kencang Upbeat. gitu, kayak pop gitu. Upbeat. Ya gue nggak ngerti, pokoknya beatnya agak-agak yang bikin semangat. Itu bikin gue jadi kayak, lo jangan tidur, lo harus bangun.
kayak itu bikin gue semangat sih. Tapi emang lo ngerti lagunya? Apa? Tapi emang lo ngerti lagunya? Beberapa lagu gue ngerti, cuma kan gue emang bahasa Korea juga kagak lancar-lancar banget ya, Tapi bisa. Pak. Cuma ya kadang-kadang suka, ini apaan sih? Oke. Gue baca lagi liriknya, terus gue cari searching gitu. Oh ternyata artinya ini ya, lagu ini ternyata artinya ini ya, gitu. Baik juga sih lagu-lagu sedihnya. Ada satu lagunya NCT 127 yang selalu gue nyalain kalau gue galau. Apa itu? No Longer. Itu sedih banget. Tentang apa? Pokoknya gitulah. Gue kalau ceritain gue suka Oh ceritain dong, kita pengen tahu nih. Gimana ya? Ada liriknya kan. Apa? Aduh, gue jadi ragu. Bahasa Indonesia. Gak ada Bahasa ngerti Indonesia kalau ya. Korea. Jadi tuh Oke. kalau No Longer itu tuh kayak Apa? lebih kayak. Jadi tuh lagunya tentang tidak membutuhkan lagi gitu loh. Membutuhkan apa nih? Jadi misalkan gini, gue pacaran sama lo, contoh ya, gue Iya. pacaran sama lo, terus Contoh. lo udah gak butuh gue lagi, jadi lo Tidak pergi gitu dibutuhkan. aja. Tidak dibutuhkan, bukan tidak membutuhkan. Tidak dibutuhkan lagi, terus gue Oke. ngerasa kayak, ya paham lah, Iya. maksud gue ke situ sih. Dan itu lagu, waktu dulu tuh relate banget sama gue jadi kayak Relate pas kapan nih? pas putus, Pas itu. gue jadi kayak, ya Allah sedih banget gitu. Liriknya yang paling relate tuh apa Yang mana ya? dari situ? Sebenernya gue suka karena ini sih, karena di situ partnya Haechan banyak. Oh, oke. Gue jadi bisa ikut nyanyi karena gue suka kalau nyanyi lagu NCT itu pas liriknya si Haechan. Gue jadi makin semangat nyanyinya karena gue denger suara Haechan. Tapi intinya itu keseluruhannya lagunya tentang dilupain gitu ya. Iya, kayak dilupain, tidak dibutuhkan, dicari kesalahannya gitu-gitu kayaknya. Terus apa lagi? Rasanya pas lo dengerin lagu itu? Jujur ya, gue nggak galau nih misalkan. Sekarang nih gue nggak galau. Terus gue denger Iya. lagu itu, gue akan galau. Jadi perasaan gue pada saat denger lagu itu ya pasti sedih. Kenapa Kayak- jadi sedih? Karena emang lagunya tuh nadanya kan galau gitu ya. Maksudnya Ah, si instrumennya tuh galau ya. Gue jadi hati gue melewat gitu. Jadi kayak berasa gue lewat. hati melewat tuh maksudnya kayak hatinya tuh sedih, jadi ikut emosinya tuh jadi berasa ikutan sedih gitu. Jadi bawaannya kayak pengen nangis. Terus kenapa lo dengerin? Karena gue suka lagu galau. Oke. Gue kalau bawa motor dengerin lagu galau, gue makin kenceng bawa motornya kayak itu sering. Membahayakan diri sendiri. Itu membahayakan tapi itu sangat Apa? bikin melepas perasaan gue Melegakan. yang mungkin nggak bisa gue ceritain. Nah, lo kan nggak kenapa-napa tuh pas denger lagu itu, jadi sedih. Hmm. Pas lo sedih denger lagu itu gimana? Gimana apa ya? Ya kan lo nggak kenapa-napa nih, lo denger lagu itu Sedih. sedih. Ya gue jadi Gimana kalau sedih. pas sedih? Gue jadi kayak semua hal yang gue lakuin itu menyedihkan. Paham gak sih lo? Oke, jadi itu salah satu dampak Iya. negatifnya dong. Enggak sih, gue lebih kayak ke dampak negatif lagu galau. Karena gue semakin denger lah, gue tuh mood itu tergantung lagu gue saat itu. Tergantung lagu. Bener. Sumpah. Sama Haechan. Enggak sih, ya Haechan itu penyemangat gue. Cuma kalau misalnya gue lagi ngeliat Haechan ya gue galau banget. Oke. Pokoknya kalau udah berbau Haechan, hati gue akan jauh lebih mellow. Kok melo? Karena gue gak bisa milikin dia, terus gue gak bisa dideket dia kan. Gue kayak, elah, dia tahu gue hidupnya enggak. Itu part berapa tuh ngomong itu. Kalau dia tahu gimana? Amin. Gitu kalau Gue beli bubble. Jadi tuh bubble itu kayak Bubble? kita bisa bubble. 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 Bubble banyak. Bukan Bumble tapi Bubble. Bubble itu kayak kita tuh bisa chatan sama idol kita. Tapi nggak cuma gue doang, banyak orang yang ngechatin dia juga. Cuma salah satunya gue gitu kan. Oh, lo pernah gitu. Gue setiap bulan berlangganan itu demi bisa chatan sama Haechan. Bisa, beneran bisa. Bener bisa kok katanya. Nyampe kok ke idolnya. Tapi nggak dibales kan? Dibales, mereka balas tapi nggak balas satu-satu kan. Nggak langsung gitu kan? Enggak. Oh, kirain. Jadi
mereka balasnya mungkin yang lebih kayak ke mereka ngasih tahu kabar mereka, terus mereka hari ini ngapain aja kadang-kadang. Itu lo bayar? Itu bayar. Beli? Tapi perasaan lo pas dibalas itu gimana? Padahal dia bukan balas buat gue istilahnya gitu ya. Tapi gue tuh kayak Tapi seneng lo nggak nanya? banget. Gue seneng banget sumpah. Gimana? Senengnya tuh gue nggak bisa ceritain tapi seneng banget. Gue sampai kayak misalkan dia ngirim pap nih. Ngirim pap bahasanya beragam. Apa tuh pap? Ngirim foto ke kita gitu, di update foto abis lagi maskeran atau apa itu gue tuh senangnya bisa seminggu. Tapi ada negatif sih menurut gue. Apa? Gue tuh pernah waktu itu Hechan update Instagram. Gue nggak tahu karena waktu itu udah malam, terus gue lagi nggak enak badan, terus akhirnya gue langsung tidur kan posisinya. Terus? Hechan tuh update-nya malam banget, jam 11 jam 12 gitu, gue lupa. Iya. Otomatis gue ngeliat, gue galau loh, sampai nangis loh. Kenapa lo bisa sedih kalau nggak langsung lihat Haechan update? Karena gue ngerasa kalau misalkan Haechan, gue ngeliat nih Haechan update, berarti otomatis dia lagi on Instagram kan? Iya. Gue merasa kayak gue udah koneksi on Instagram bareng sama dia. Koneksi kayak gimana tuh? Enggak, perasaan gue aja ada koneksi, padahal sebenarnya nggak ada. Kayak dia juga update mah sesuka hati dia nggak sih, dia mau update gimana, cuma gue tuh nggak bisa kalau misalkan gue nggak langsung ngelihat updateannya dia. Kayak wajib mesti kudu, itu harus sih. Jadi itu kalau lo nggak langsung lihat lo sedih? Sedih, galau, bahkan gue tuh kayak notifikasi gue nih, pokoknya kalau misalkan udah berbau Haechan pasti dia langsung keluar notifikasinya. Oh gitu? Iya, pokoknya Haechan tuh harus keluar. Kalau enggak gue galau. Gue bisa nih galau seharian gitu. Maksudnya ya gue nggak ngeliatin ke orang kan. Gue kayak gue galau, gue sedih. Tapi gue kayak perasaan gue tuh kayak mau nangis tuh sih. Cuma gara-gara kayak gitu gue sedih banget sih. Sekedar karena mungkin gue belum bisa langsung berinteraksi sama dia kan. Iya. Jadi hal update apapun tentang dia tuh menurut gue ada suatu interaksi buat gue. Oke. Tapi sedihnya tuh gimana? Sedihnya tuh lebih yang kayak bukan yang patah hati juga sih. Gue sedih yang kayak kenapa sih kok gue nggak bisa langsung lihat HP, kenapa sih gue tadi harusnya nggak gini-gini dulu, harusnya gue ngecek HP dulu ngeliat Haechan gitu. Lo sering begitu? Sering begitu. Pas kapan aja biasanya? Kan tadi tuh pas tidur, ketiduran ya. Dia baru update. Gue sebenarnya udah bagus nih tidurnya, jam tidurnya udah bagus. Cuma gue sering kebangun karena gue takut Haechan update. Karena itu? Gue sering kebangun karena gue takut Haechan update. Pernah sampai nggak tidur? Lo nungguin? Pernah. Sering sih kayaknya. Oh, Itu itu sering pas ya? ulang tahun. Pas ulang tahunnya dia, tanggal 6 Juni. Oh, ulang tahun. Gue tahanin. Malamnya dari jam tanggal 5-nya tuh gue tahanin. Biar gak tidur sampai tanggal 6. Sampai 6 malam, sampai mau ke tanggal 7 itu gue tahanin. Lo nggak lihat perbedaan jamnya? Enggak, gue takut ya. Gue takutnya nanti Haechan update, mungkin dia bisa aja update di 7 pagi gitu kan. Gue nggak ngeliat gimana. Ternyata dia nggak update. Dia nggak update? Pas tahun itu dia Terus? iya sia-sia. Lo nunggu 2 hari kan? Iya, 2 malam? 2 malam. Gue bilangnya tidur, padahal gue gak tidur. Gue ngeliatin HP dari samping gitu, gue liatin kok Haechan gak update tuh Instagram kan gue di scroll gitu biar naik lagi kan yang ke baru kan. Kok gak ada. Terus sedih banget sih. Beneran kayak gitu? Iya, kayak gitu. Kalau udah suka sih emang kayak gitu ya, susah. Tapi akhirnya dia update juga atau? Gue lupa dia update itu hari apanya gitu. Pokoknya dia waktu itu nggak update. Terus tahun lalu dia COVID. Dia nggak update. Pas Gua COVID lo sedih gimana? Kenapa? Pas COVID lo gimana? Pikir aja. Oh, galau gimana? gue cuy. Galau, sedih banget. Kenapa sedih? Karena pas itu gue juga lagi sakit. Jadi sakitnya bareng gitu. Seneng dong bareng. Iya, betul aja lah. Jujur iya. Gue dalam hati kayak sakitnya bareng juga kita kan. Tapi sedih. Kalau lo dirawat di rumah sakit yang sama, sekamar gitu sama Oh dia? lah. Gue nggak tidur demi. Gue nggak tidur. Gue duduk, gue liatin dia tidur. Mau ada orang gitu, ada suster, bodo amat sus, gue liatin dia tidur. Gak peduli gue. Yang penting ngeliat dia. Bucin mas wah. Kelihatan lucunya.
Ditanya? Bentar Jangan. ya. Kacau. Berarti dia emang segitunya ya? Tapi gue bukan fanatik ya, cuma gue Terus apa sayang sama dia. Oke. Gue sayang yang kayak gue sayangnya tuh bukan berarti gue fanatik yang Kalau fanatik. fanatik kok gimana? Kalau menurut gue fanatik itu tuh contoh ya, berhayal contoh. nikah itu sih. Itu parah sih itu. Emang lo gak pernah? Gue pernah, makanya gue bilang itu fanatik kayak gue itu pernah Oh. dulu. Terus kalau fanatik yang sekarang gue liat tuh Saseng sih. Apa? Saseng tuh kayak Saseng apa? ngikutin idolnya gitu, bener-bener ngikutin cuy sampai ke hotel, Oh. sampai ke pesawat gitu-gitu, sampai ke rumahnya, alamat rumahnya disebar atau misalkan nomor teleponnya disebar Kayak gitu-gitu stalker sih. gitu. Iya itu menurut gue itu sih yang paling negatif ya. Maksudnya bukan negatif yang gimana, maksudnya kayak menurut gue itu nggak baik Iya, untuk nggak dilakuin. wajar sih. Hmm. Tapi lo pernah kepikiran gitu? Enggak, soalnya gue nggak pede duit. Nggak, oke. Rata-rata Oh. Saseng itu kaya-kaya cuy. Iya pasti sih. Heeh. Soalnya kayak buat mengeluarkan duit untuk mencari-cari sesuatu hal yang sulit gitu ya. Itu menurut gue sangat amat banyak mengeluarkan uang gak sih? Enggak Pasti sih. logis. Terus apa lagi Apa? ceritanya? Lo Lu mau nanya apa? sesayang apa sama Haichan itu? Oh, sayang apa? Sama dia doang atau ada lagi yang lain? Kalau sekarang fokus gue kayak Chan sih. Oke, yaudah. Soalnya gue Sama nggak dia ada. Kalau ditanya sayangnya sebanyak apa? Mungkin gue anggap dia keluarga ya. Terus posisi gue sama dia sama-sama anak pertama. Gue jadi ngerasa kayak ada koneksi sebagai anak pertama. Gitu ya? Beratnya dia sama beratnya gue mungkin sama. Maksudnya berat. Ya walaupun mungkin dia Beban. jauh lebih berat ya daripada gue. Karena posisinya dia seorang yang dikenal banyak orang. Seseorang yang harus bekerja 24 jam mungkin kan. Kita nggak ada yang tahu kan dia kerjanya kapan aja. Apalagi kalau misalkan seorang artis itu kan berat juga ya. Mereka harus menjadi panutan untuk orang-orang. Menurut gue beratnya gue sama dia beda. Cuma yang pasti sama-sama anak pertama. Terus gue jadi semakin kayak merasa sayang ke dia tuh sebagai seorang yang susah ya, kayak keluarga sih jatuhnya sayangnya. Karena gue sayang banget ngeliat dia tuh, gue seneng. Kayak dia ketawa nih di konser gitu. Apa ketawa? Ketawa, misalkan cuma senyum atau ketawa gitu. Itu gue seneng, gue bisa yang kayak, lo salting pernah gak sih? Nah gue tuh tahu. saltingnya tuh sampai yang pipi sama kuping gue merah. Saking gue seneng, Sampai kuping merah. Lu ngeliatnya gimana? gue kayak, aduh lu ngeliat gak gue saltingnya gimana? Boleh. Kayak gimana? Misalnya gue coba ya, gue lihat foto Haechan. Itu kan udah di... Enggak, ini ada lagi foto Haechan yang kayak gue Oh, yang kalau senyum. ngeliat ini, gue tuh salting mampus. Oh iya? Sumpah ada, sebentar. Iya apa dia? Sabar. Oke. Lu tau gak sih, gue juga sempet jadi ini, salah satu admin Admin fanbase-nya Haechan. Fanbase? Di IG? Iya. Maaf ya, gue suka banget soalnya. Sampai sekarang masih? Masih. Oh iya? Ini saking... Mana ya, bentar. Nih foto ini. Ini baru-baru Mana? ini banget Kasih lihat fotonya. Ini foto sama Jungwoo. Dan ini Haechan-nya lucu banget kayak anak kecil. Mana saltingnya? Tuh jangan. Lucu banget. Manis banget dia, lucu. Bener-bener definisi. Mana lagi? Ini nih. Kenapa itu? Nih. Lupa lagi. Lucu banget. Manis banget, ya ampun. Favorit lo yang mana? Aduh, kayak foto itu Semuanya ya? semua favorit sih. Oke. Mau dia jungkir balik pun foto gitu ya, gue akan... Kamu ganteng. Kamu keren. Terus Haechan itu di grup itu suka ngelawak. Bukan ngelawak sih, lebih kayak dia tuh pinter. Pinter bikin taktik buat games gitu-gitu. Jadi dia menang kan, dan dia kalau menang tuh lucu, sombong gitu-gitu, gemes. Gemes paham gak sih? Gimana gemesnya? Gemes itu kayak lucu aja, pengen gue cubit. Oke. Terus rambutnya Haechan itu, lucunya rambutnya Haechan itu Kenapa? tuing-tuing kepalanya. Jadi rambutnya gimana tuh? rambutnya tuh fluffy gitu. Fluffy. Lembut banget kayaknya, kalau gue belum pernah megang sih ya. Oh, Tapi iya, kayaknya iya. kalau gue lihat tuh lembut. Jadi kayak kalau dipegang tuh tuing-tuing gitu. Paham gak sih? Iya. Selucu itu Haechan. Gak ada yang bisa
sampai sekarang gue belum menemukan Haechan yang lain. Maksudnya Haechan yang kedua gitu di hati gue gitu. Kira-kira bakal nemuin nggak lo? Enggak kayaknya. Kenapa? Karena gue fokusnya cuma Haechan. Wah, kan nggak ada yang tahu. Soalnya gue setia anaknya. Oke. Setiap tikungan ada. Enggak bercanda. Apa? Gue setia. Gue setia. Gue Terus suka apalagi sama yang- Haechan. Apalagi yang sama dari lo sama Haechan? Mungkin gue nggak tahu ya ini. Selain apa aja tadi? Anak pertama. Anak pertama. Terus tahu nggak sih? Enggak. Gue Apa? tuh ngepoin zodiak Haechan. Ya itu mah udah pasti udah tahu ya. Dia Zodiak. tuh apa? Bacanya Gemini ya. Gemini. Dia Gemini. Dan gue Aquarius. Oh, Aquarius sama Gemini tuh cocok. Katanya. Kata ituan yang Oh. ada di Google. cocok. Katanya dalam apa cocok nih? dalam hubungan gitu karena sama-sama Hubungan begitu. Hubungan pacaran. Wow. Iya, gue tuh dulu sampai segitunya, sampai Jadi- kayak Ada harapan ya? amin. Terus gue sempet ini geli sih. Jadi tuh kan Haechan tuh sama gue beda 4 tahun. Terus katanya biasanya jodoh kita itu dilihat dari angka belakang kita. Ini gue nggak tahu ya, ini kata siapa, gue kayak kata FYP Instagram ya. Katanya jodoh kita tuh beda tahun itu akan beda maju gitu loh. Jadi misalkan gue di 2004 berarti pasangan gue di atas 4 tahun gue atau di bawah 4 tahun gue gitu. Oh, dia 2008. Dia 2000 dia tahun 2000 otomatis dia tuh 4 tahun lebih tua dari gue. Gue tuh kayak merasa wah, jangan-jangan ada harapan segitunya, coy. Nggak jauh dong 4 tahun. Enggak lah, enggak apa-apa. Ya udah. Makanya semoga Haechan nonton, tolong banget nanti Bahasa dibikin Korea dong. subtitle bahasa Korea biar Haechan bisa tahu perasaan gue. Oke. Tolongin hadir podcast. Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada deh. Apa-apa? Tipe idealnya dia. Itu lo udah termasuk tipe dia atau belum? Gue nggak tahu ya, tapi kalau yang Gimana? gue searching, Haechan itu punya 2 tipe ideal. Apa aja? 1, yang rambutnya pendek. Oke. Udah nih 1. Udah kan? Lagi. Masuk nominasi kan? Iya. Yang kedua yang bisa nyanyi. Bisa kan? Bisa lah dikit. Mau denger gak? Boleh? Ini kita Nyanyi dong lagunya. sedikit aja ya. Sedikit aja. Yang kupunya hanyalah hati yang setia, Oh, itu lagu dia? tulus padamu. Haechan pernah nyanyi lagu itu. Iya. Haechan sama waktu itu Sama siapa? Doyong. Apa? Doyong. Yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Pernah nyanyi lagu itu. Member NCT juga. Benar. NCT 127. Oke, 2 nih udah. Iya, udah Apa lagi? cocok. Enggak cuma 2 doang dia Oh, 2 tipe doang? ideal. Katanya tuh cuma 2 doang. Yang pasti yang rambutnya pendek sama yang bisa nyanyi. Udah masuk nih kategorinya. Apa nggak mau dibawa? Apa nggak mau kita gitu sama Haechan? Saya sih nunggu aja ya. Siapa tahu Haechan denger ini terus dia ngeliat gue gitu kan. Terus tergerak hatinya untuk ngechat gue di DM. Tolongin nanti dimasukin Instagram aku. Oke. You never know. Ada kok, selalu ada kok. Oh iya, lupa juga. Nanti lo itu tungguin aja. Iya, gue tungguin, ntar gue setiap hari gue cek-cekin kalau episode ini naik. Haechan DM nggak ya? Gitu. Itu sih. Tapi yang pasti gue juga warnain rambut merah karena Haechan tuh Kenapa? katanya suka warna merah. Suka warna merah. Iya, makanya gue ngecat warna merah. Terus apa lagi yang lo lakuin buat dia? Yang gue lakuin buat dia, setiap hari gue bubble. Gue chat di Setiap bubble. hari? Setiap hari. Tadi katanya sebulan sekali. Enggak, maksudnya tuh sebulan sekali tuh gue selalu berlangganan. Oh. Jadi setiap hari gue bisa ngechat. Gue chat aja. Hari ini oke, udah? gitu. Udah tadi pagi. Oh, udah. Gue bilang selamat pagi. Pakai bahasa Korea ya. Kalau pakai bahasa Indonesia dia belum tentu bisa jawab. Gue kayak hal-hal kayak gitu aja gue merasa sangat Senang. diperhatikan. Apa? Diperhatikan. Diperhatikan sama siapa? Haechan ngeliat gue, cuma maksudnya gue merasa kayak gue merhatikan seseorang. Gue jadi kayak Oh. gitu lah, pokoknya perasaan gue terlalu dalam untuk Haechan.
Mungkin Seberapa dalam? seberapa dalam, saking dalamnya gue sampai nggak tahu gimana caranya untuk suka sama orang yang beneran ada depan gue gitu, paham gak sih? Tapi kan lo pernah suka. Pernah, tapi karena gue terlanjur sedih, galau gitu, gue jadi kayak makin merasa sekarang, ngapain anjir suka sama mereka, ngapain sih suka sama mereka gitu. Kayak Haechan aja bisa bikin gue bahagia, ngapain harus orang lain. Tapi mungkin gak sih kalau lo bosen sama dia? Gue tipikal yang bosen, tapi gue udah tahu caranya untuk ngurangin bosen tersebut, dan akhirnya gue balik lagi suka sama dia. Tapi ini loh, bosen kayak udah nggak mau lagi gitu suka sama Haechan. Kayak sebelumnya lo suka BTS kan? Terus udah nggak suka lagi. Gue bukan gak suka, gue ngerasa BTS itu sudah banyak yang suka. Oke. Jadi gue iya, supportnya maksudnya kayak gue gitu. udah selesai. Mungkin kalau next itu terjadi lagi, Ya. gue akan tetap suka dia, tapi porsinya udah beda. Gue akan mencari orang lagi nih yang bisa gue suka, gitu, paham gak sih? Yang dia tuh masih belum terkenal. Gue sukanya gitu tau. Oke. Karena gue merasa nggak banyak saingannya. Gitu. Kalau orang yang udah terkenal, gue ngerasa kayak, Kan lo udah terkenal dia sekarang, coba, Haechan. ya terkenal Haechan mungkin menurut gue enggak lah, menurut gue masih biasa aja, belum Biasa sampai aja. mendunia itu. Jadi yang sayang sama Haechan banyak, tapi gue lebih akan banyak memberikan cinta untuk dia. Oke. Beli album itu udah cinta tuh. Album apa? Album NCT. Album itu. Album, jadi di mereka tuh kalau K-pop stan itu ada album. Dia punya album, nanti ada CD, ada foto-foto mereka, Ya, ya. kayak album foto gitu, terus ada photocard kayak gini. Terus biasanya tergantung merch dari mereka gimana sih. Kadang-kadang dapat apa gitu. Lengkap Beda-beda setiap Lengkap. album beda. Lengkap. semuanya. Enggak semuanya lah. Bangkrut. Kira Cuma yang gue suka-suka, era-era yang gue suka. ada berapa banyak? Banyak yang udah gue jual sih. Kenapa dijual? Gue kayak lebih menentukan ya sekarang. Tapi yang gue tinggalin lebih kayak ke PC-PC-nya. Cuma kalau albumnya udah berapa kali gue beli, udah banyak sih. Karena kayak setelah gue pikir-pikir, beli PC lebih seru ya. Karena kalau PC itu kan jarang ada yang lihat, jarang ada yang punya. Jarang ada yang punya. Kalau nggak beli album, gue punya PC. Jadi kadang-kadang albumnya gue jual, PC-nya gue ambil. Oh. Atau posternya yang gue ambil Emang sama apa ini. bedanya itu sama kayak foto biasa gitu? Ini beda tahu, enak Apa aja, tonjok ya. Coba lihat dong. Sebentar ya. Ini bukanya juga perlu full effort. Selain ini, NCT itu lagi kerja sama satu bank gitu. Terus mereka bikin kayak ini tuh Apa? buat apa namanya? Buat kalau mau naik tol, buat Oh, naik transportasi umum sekarang rata-rata pakai ini. Jadi gue beli karena Haechan sih sebenarnya. Gue nggak betul-betul banget. Betul banget. Petanda tuh. Terus ini tuh beda tahu. Itu apa? Ini namanya photocard. Nempel. Nih lo bisa lihat sendiri. Beda bahan. Awas bilang gitu dong. Oke. Jadi tuh photocard ini biasanya emang dijual dengan harga yang ada yang fantastis juga. Kadang-kadang biasanya yang fanatik atau fans yang udah bersuka sama PC itu apa karena rare itu kan susah gitu kan didapat. Karena atau mungkin dia cuma ada satu dari, misalnya cuma ada 10 dari berapa gitu. Biasanya harganya tuh luar binasa. Sampai berapa? Bisa 50 jutaan. 50 juta. Lebih kayaknya ada deh. Satu itu. Satu kertas gini. Satu foto gini. Tapi gue gak pernah beli yang sampai segitu. Oh. Tapi ada juga yang mahal gue pernah beli. Gak, gue kayak emang bener-bener ngebudget. Kayak walaupun gue suka, gue gak boleh separah itu. Karena nyari duit susah bro. Kayak mending makan nasi gak sih? Mending nabung buat ke Korea. Itu udah masuk ke wishlist gue. Kalau lo ke Korea nih, pengen ketemu Haechan. Kayak orang tuh banyak yang mengira bahwa kalau ke Korea gampang untuk ketemu idolnya kan.
Tapi yang gue lihat dari orang-orang yang pernah ke Korea, tidak semudah itu untuk ketemunya. Jadi wishlist gue ke Korea itu lebih kayak ke, ya gue pengen tahu sih orang Korea itu kayak gimana sih. Terus secara tempat yang ada di drama-drama itu kayak gitu nggak sih? Gue penasaran lebih kayak ke situ sih. Tapi kalau pas konser mungkin? Iya, gue berusaha untuk datang lah. Ya, udah pernah? Ada satu dan lain hal yang pernah terjadi waktu pas gue nonton konser, jadinya gue batal waktu itu. Oh, apa itu? Gue gak bisa ceritain, itu agak privacy. Oke. Jadi intinya lo nggak jadi konser, gagal. Beberapa kali. Gimana tuh waktu itu? Oh jangan gitu dong. Bahkan gue sempat udah beli tiket ya. Bahkan gue pernah dibeliin sama teman gue tiket. Tiket Terus apa? Konser? tiket konser. Pas hari hanya gue ada sesuatu problem, gue Oh, gak bisa konsernya di datang. sini Indonesia? Di Indonesia. Waktu itu biasanya sih BSD ya. Kapan tuh? Belum lama ini juga konser. Yang gue mau harusnya nonton nih. Yang kemarin itu tanggal 23, 22 ya. Bulan lalu. Pokoknya September lalu. Gue lupa. September. Itu temen gue udah beliin tiket. Hmm? Terus tiba-tiba ada satu dan lain hal gue nggak bisa datang. Akhirnya gue kayak, ya udah, gue ngeliatin temen gue update aja. Sedih dong. Saking sedihnya gue sampai kayak nangis cuy. Gue nangis di kamar, gue pakai selimut, gue kayak, gue pura-pura nggak nangis karena posisinya ada adik gue juga kan. Ada apa? Ada adik gue. Oh, ada Gue adik. takutnya ntar ditanya, kamu kenapa? Padahal mah gara-gara Haechan doang gitu kan. Secara nggak. Bahkan adik gue, Kenapa? gue kontraminasi, gue bilang gini, Dek, kalau kakak tanya pacar kakak siapa, kamu jawab pacar kakak Haechan ya. Oh, dokterin. Dan sekarang dia kalau ditanya pacar kakak siapa, Haechan. Oke. Boleh dicoba ditanya. Itu dia udah tahu kalau pacar kakaknya tuh Haechan. Padahal kenyataannya Haechan bukan. Tahu gue hidup kacau. Terus kalau misalnya lo ketemu nih, beneran ketemu sama Haechan, gimana? Lo bakal gimana? Depan mata lo gitu. Pingsan kayaknya deh. Pingsan deh kayaknya. Gue gak tau deh akan kayak gimana kalau misalkan gue depan-depanan kayak gini ya posisinya ya. Gue mungkin akan pingsan. Kalau Haechan datang ke sini sekarang gimana? Jangan gitu dong. Gue ngebayangin Kok lagi. jangan gitu? Mungkin gue kayaknya nggak pingsan sih kalau sekarang. Mungkin Kenapa? lebih kayak gue pengen ngomong kayak gue pengen ngomong kayak Chan gitu. Ngomong apa? Kayak pokoknya lo harus terus berkarya. Minimal maksimal pokoknya harus deh kelihatan di mana-mana gitu. Gue cuma pengen tahu lo tetap sehat, hidup, lo tetap happy lah gitu. Itu sekedar itu doang. Gue pengen itu. Pokoknya lakuin yang lo suka. Gue akan mau lo nikah sekalipun gue akan tetap support. Gak sedih? Mau gimana? Dia juga harus nyari kebahagiaannya lah. Masa gue doang yang bahagia? Ya enggak. Iya sih. Ya kan? Terus apa lagi pesan-pesan lo buat Haechan? Pesan-pesan gue buat Selain Haechan itu. apa sih? Selalu sehat, semangat berkaryanya, apa ya? Jangan lupa bahagia. Kalau perasaan lo nih, yang pengen dia tahu perasaan lo ke dia gitu. Berat sih ya. Soalnya gue udah mulai mengikhlaskan untuk Haechan punya orang lain, tapi Yaudah ini terakhir. mungkin perasaan gue pengen Haechan tahu kalau gue sayang banget sama dia. Gimana sayangnya? Gue Ayo ngomong dong. Nanti kalau dia denger bisa, loh. Dia nonton kalau nanti. bisa gitu, kalau bisa, gue ketemu Kalau sama bisa. dia sekali gitu, sekali dalam seumur hidup pun nggak masalah. Yang penting gue bisa ngeliat dia, gue bisa denger dia nyanyi Secara langsung. secara langsung. Gue pengennya, seenggaknya itu sih, gue pengen tuh Haechan tuh tahu kalau gue tuh sayang banget sama dia. Intinya itu sih dari semua yang ada di pikiran gue, tapi satu itu yang paling penting. Apa yang dia nyanyi? Gue pengen dia nyanyi, Di gue depan pengen lo. dia tahu gue sayang sama dia. Hmm. Gue pengen apa ya? Ya dia selalu kayak sekarang gitu. Oke, kita panggil Tidak gue. ada yang Amin. Semoga Haechan diundang ke Nadir Podcast. Ada lagi nggak nih? Udah sih. Ada lagi nggak yang mau disampaikan? Mungkin harapan buat kita semua sebagai fan girl apa atau K-popers. Pokoknya jadi fans tuh jangan merugikan sih. Karena gue ada salah satu, jadi tuh kalau di K-pop itu ada
biasanya anak-anak itu gue nggak tahu deh ini K-pop doang apa gimana, cuma karena gue K-pop stan, gue cuma taunya ada namanya GO, Group Order. Apa itu? Jadi Group Order itu kita bisa beli barang-barang K-pop asli dari Korea, atau misalkan gini, maksudnya bekas, misalkan mereka kadang-kadang cuma butuh albumnya doang atau patch-nya doang, terus dijual-jual ke Indo atau kemana-kemana, itu entah dari Cina, entah dari Korea, entah dari Jepang, itu Asia ada aja kan. Nah, itu gue sempat ada hal yang tidak menyenangkan. Dia itu pakai uang si siapa nih namanya? Ownernya ini pakai uang pembeli untuk fansign. Menurut gue itu suatu fans yang negatif. FYI, fansign itu kayak kita tuh bisa ketemu idolnya depan-depanan gini, terus kita bisa ngobrol sedikit, paling tuh sama minta tanda tangan. Itu fansign kayak gitu. Nah, jadi dia waktu itu sempat si owner ini pakai uang fansign untuk uang pembeli untuk fansign. Itu sih menurut gua kayak Fansign itu dia sendiri. iya buat dia sendiri, coba bayangin. Dan itu bisa nyampe puluhan kayaknya deh. Puluhan juta. Jadi itu merugikan orang lain kan. Makanya gue kayak berharap untuk fans yang fanatik atau fans itu lebih normal lah. Lebih manusiawi lah. Jangan terlalu, kalian boleh fans, kalian boleh suka mereka dengan sampai begitunya nggak masalah. Cuma tahu batasan, tahu hal itu merugikan apa enggak buat orang lain itu sih. Oke. Karena hal yang kayak gitu berat, dan sebagai orang yang punya owner itu pasti ada hawa-hawa nggak sih, kayak puluhan juta coy di ATM lo istilahnya gitu kan. Pasti ada pikiran-pikiran yang kurang bagus. Itu sih menurut gue, jadi kayak normal lah jadi fans. Normal dalam Sewajarnya. Iya, sewajarnya, jangan terlalu fanatik, jangan juga kayak nge-hate idolnya gitu loh. Tapi yang pasti sewajarnya aja. Oke. Pesannya untuk fans gitu sih, untuk fan girl. Kalau harapan lo nih? Harapan buat diri gue sendiri Iya. atau harapan buat diriku sendiri? Mungkin harapannya itu lebih kayak ke semoga gue jauh lebih baik. Semoga gue cepat ketemu Haechan. Semoga gue cepat ke Korea. Itu sih. Itu aja. Iya, karena prioritas gue sekarang, semoga gue keterima di universitas di Korea, amin. Amin. You never know. Ya, semoga ketemu Aichan. Amin. Nanti siapa tahu Nadir goes to Korea, asik. Oh, oke. Amin. Kita semua jalan-jalan. Itu maunya Rira. Yes. Itu sih harapan gue. Oke. Ini dong. Positive quotes. Positive coach Kira-kira. gue untuk para fan girl ya. Lakuin semua hal yang kalian suka. Bebas aja, tapi tetap kalian tuh harus sewajarnya aja, semampu kalian, sekuat kalian, jangan pernah memaksakan sesuatu, karena idol pun mau kalian yang terbaik. Itu sih. Oke. Itu aja. Oke. Kita closing yuk. Asik. Berdua nih. Iya, berdua dong. Asik. Boleh Jadi sih. host lagi gue. Balik lagi jadi host. Asik. Oke. Ingat kan? Lah masa gue lupa ingatan abis ngomongin Haechan. Oke. Oke Sobat Nadia, terima kasih yang telah menonton episode hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi buat kalian semua. Gue Rira. Gue Moti. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga apa? Nyalain lonceng biar gak ketinggalan episode selanjutnya. See you! Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Rira dan Moti.